Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Munawwarah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2018, NIM 185604102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas nadwa ilmiah dengan judul penelitian efektivitas media lagu dalam keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Ulil Amwal Kabupaten Bulukumba. Nah, adapun judul penelitian ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian yang kedua, bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka dan hipotesis. Kemudian bab 3 terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian adapun bab pertama terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama bahwa bahasa secara umum digunakan untuk berinteraksi antar sesama manusia untuk menyampaikan gagasan, konsep maupun perasaan dengan menggunakan tanda seperti kata dan gerakan. Nah, bahasa juga merupakan lambang atau simbol bunyi ujaran, bukan berupa tulisan yang menggabungkan antara bunyi dan makna, atau biasa disebut dengan sifat arbitrer sebagai salah satu sifat bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa merupakan salah satu ciri yang menjadi pembeda. Hal ini karena dengan memakai bahasa, setiap kelompok yang ada pada masyarakat dapat menjadi dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Selanjutnya yaitu bahasa asing. Nah, bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau bahasa yang tidak digunakan oleh masyarakat di suatu negara dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kedudukannya, bahasa asing sebagai sarana penghubung antar bangsa serta alat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan pembangunan nasional negara-negara di dunia, termasuk pula negara Indonesia yang banyak mempelajari bahasa asing, salah satunya yakni bahasa Arab. Nah, berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tahun 2013, bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sifat positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Bahasa Arab merupakan proses pembelajaran peserta didik agar mampu menguasai aspek keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak atau biasa disebut dengan mahara istima, kemudian keterampilan berbicara atau mahara kalam, kemudian keterampilan membaca atau mahara kiroah, dan keterampilan menulis atau biasa disebut dengan mahara kitabah yang harus dikuasai para pembelajar bahasa Arab. Nah, adapun salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu keterampilan menyimak yang merupakan keterampilan awal dalam pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan seseorang dalam memahami kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang lain atau dengan menggunakan media tertentu yang dilatih secara terus-menerus. Dalam meningkatkan kemampuan menyimak pada proses pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan metode atau media pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun media pembelajaran merupakan alat atau komponen yang cukup penting dalam proses pembelajaran, di mana media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada peserta didik, sehingga informasi dan pengetahuan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Selain itu, media pembelajaran juga berguna untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran.
Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti yaitu saya sendiri, ditemukan fakta bahwa tingkat kemampuan menyimak bahasa Arab siswa kelas 12 masih kurang atau masih rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni bahwa yang pertama, siswa seringkali menganggap pembelajaran pembelajaran bahasa Arab sebagai pelajaran yang sulit. Kemudian yang kedua, siswa seringkali bosan dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab karena kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi monoton sehingga siswa seringkali merasa bosan. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat dan motivasi belajar bahasa Arab siswa. Nah, selain tiga faktor tadi, ada hal lain yang mempengaruhi rendahnya keterampilan menyimak bahasa Arab siswa, yaitu karena dalam pembelajaran menyimak bahasa Arab, pendidik seringkali hanya menggunakan media papan tulis dan spidol saja. Meskipun pendidik memiliki media lain seperti media gambar, namun penggunaan media tersebut belum digunakan secara maksimal, sehingga dapat dikatakan hal ini masih kurang efektif dan efisien. Nah, sehubungan dengan realitas yang ada, di sini peneliti ingin menawarkan sebuah media yang lebih inovatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam mengikuti proses belajar di kelas, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik dibutuhkan media yang tepat. Salah satu media yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan menyimak bahasa Arab adalah media lagu. Baik, adapun media lagu merupakan salah satu media alternatif dari sekian banyak media. Nah, keterampilan menyimak dapat benar-benar dipahami dan dikuasai oleh peserta didik dengan menerapkan proses pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Nah, penggunaan media lagu ini dirasa cocok dalam pembelajaran menyimak bahasa Arab sebab pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mempermudah peserta didik dalam memahami proses pembelajaran. Selain itu, suasana di kelas lebih santai sehingga tercipta suasana yang kondusif dan tidak membosankan. Dengan begitu, materi yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dapat membantu meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik. Nah, berdasarkan uraian tadi, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian efektivitas media lagu dalam keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Ulil Amwal yang ada di. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini yang pertama saya mengambil pengertian efektivitas. Nah, efektivitas menurut Pasolong 2011 menyatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efek dan istilah ini digunakan dalam hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Kemudian sehubungan dengan itu, Sadarmayanti 2009 menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Selain itu, ukuran atau organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu input, proses produksi, hasil, produktivitas, dan outcome. Nah, sehubungan dengan itu, Azhar Arsyad 2013 menyatakan bahwa media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Nah, dalam bahasa Arab media adalah perantara atau biasa disebut dengan al-wasail atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pada pengertian ini, pengirim pesan berarti adalah guru dan penerima pesan adalah peserta didik. Kemudian menurut Miftah 2013 menyatakan bahwa media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas, media berarti pemanfaatan secara maksimum atau secara maksimal semua komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Sumantri dan Permana tahun 2011, yaitu tujuan media pembelajaran yaitu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut karakteristik bahan. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat peserta didik untuk belajar. Kemudian menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan. Ini menurut Sugiono tahun 2010. Selanjutnya yang kedua yaitu desain penelitian. Nah, pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pre-experimental design tipe one group test, pre-test, post-test. Desain dalam rancangan ini dilakukan tes sebanyak 2 kali, yaitu membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan dengan menggunakan pretest dengan keadaan setelah diberi perlakuan menggunakan post-test. Rancangan ini terdiri atas satu kelompok yang telah ditentukan. Adapun rancangan dari desain penelitian ini dapat digambarkan seperti yang di samping, yaitu E yang berarti eksperimen, kemudian O01 yaitu nilai pretest sebelum diberi perlakuan, kemudian X yaitu treatment atau perlakuan menggunakan media lagu, kemudian 02 yaitu nilai post-test atau setelah diberi perlakuan. Adapun waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2001-2022 DMA Ulil Amwal Jalan Pendidikan nomor 4 Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian variabel dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Pada penelitian yang ini yang menjadi variabel X adalah penggunaan media lagu dan yang menjadi variabel Y yaitu keterampilan menyimak bahasa Arab. Kemudian populasi dan sampel dalam penelitian ini semua siswa kelas 12 yang berjumlah 20 orang dan sampel adalah juga berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu total sampel atau total sampling, di mana siswa laki-laki berjumlah 9 orang, siswa perempuan 11 orang, dengan total siswa 20 orang. Kemudian instrumen penelitian ini yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes. Tes ini akan digunakan sebagai tes awal dan tes akhir. Pretest akan digunakan sebelum menerapkan treatment dan bertujuan untuk mengetahui kemampuan menyimak peserta didik, serta post-test diberikan setelah menerapkan media lagu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan menyimak bahasa Arab peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian itu yaitu menggunakan observasi, tes, pretest, dan post-test, kemudian dilakukan perlakuan atau treatment. Kemudian adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan desain one group pretest post-test design. Kemudian analisis selanjutnya itu analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono 2010. Kemudian analisis inferensial yaitu menghitung nilai tes. Setelah mencari standar deviasi, maka selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus.